salam sejahtera bagi kita semua. Jadi, perkenalkan, namaku Daniela Putriwardani, biasa dipanggil Dani, perwakilan dari kelompok 1. Jadi, seperti yang kalian lihat di belakang saya ini, sekarang kelompok 1 berada di Kelenteng Sampokong yang letaknya di Jalan Simongan nomor 129. Laksamana Yenghe terlahir dengan nama Man San Bao. Itulah mengapa kelenteng atau tempat petilasan untuk Yenghe menggunakan nama Sampokong. Dalam dialek Hokkien, Sampokong atau San Bao Dong artinya adalah Gua San Bao. Asal muasal kelenteng Agung Sampokong adalah ketika armada Yenghe merapat di pantai Simongan, Semarang karena juru mudinya Wang Jinghong sakit keras. Sebuah gua batu dijadikan tempat beristirahat Yenghe dan mengobati Wang Jinghong. Sementara juru mudinya menyembuhkan diri, Yenghe melanjutkan pelayaran ke timur untuk menuntaskan misi perdamaian dan perdagangan keramik serta rempah-rempah. Selama di Simongan, Wang memimpin anak buahnya mengharap lahan, membangun rumah, dan bergaul dengan penduduk setempat. Lingkungan sekitar gua jadi berkembang dan makmur karena aktivitas dagang maupun pertanian. Demi menghormati pimpinannya, Wang mendirikan patung Yenghe di gua batu tersebut untuk dihormati dan dikenang masyarakat sekitar. Inilah asal muasal dibangunnya Kelenteng Sampokong di Semarang. Wang meninggal pada usia 87 tahun dan dimakamkan di sekitar situ. Sejak itu masyarakat menyebutnya sebagai makam Kyai Jurumudi. Ketika gua batu runtuh akibat longsor, masyarakat membangun gua buatan yang letaknya bersebelahan dengan makam Kyai Jurumudi. Dalam perjalanannya, Kelenteng Agung Sampokong sudah beberapa kali menjalani pemugaran. Selain karena situasi politik yang tidak menentu pasca kemerdekaan, banjir merupakan masalah utama yang dihadapi Kelenteng Agung Sampokong. Revitalisasi besar-besaran dilakukan oleh Yayasan Sampokong pada Januari 2002. Pemugaran selesai pada Agustus 2005 bersamaan dengan perayaan 600 tahun kedatangan Laksamana Yenghe di Pulau Jawa. Peresmian dihadiri oleh Menteri Perdagangan Indonesia Mari LK Pangestu datang ke Kelenteng Agung Sampokong dan Gubernur Jawa Tengah. Nah, demikian video tentang sejarah kuil Sampokong di Semarang. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Sejarah Semarang Contemporary Art Gallery. Di lokasi ini, tahun 1822 dahulu dikenal sebagai Jalan Pradepen Utara, Blok LA nomor 5. Merupakan bangunan 2 lantai
tempat tinggal Pastor L. Princeton, dan tempat ibadah umat Katolik sebelum gereja Gedangan didirikan pada tahun 1875. Perusahaan asuransi pertama di Indonesia, The Industriloy milik Oei Tiong Ham Concern, merupakan kantor pertama yang menempati gedung ini pada tahun 1937. Pengusaha pribumi terkemuka di Semarang, Tasripin, tercatat pernah mengambil alih kepemilikan bangunan ini. Dan dalam perjalanannya, pernah disewakan sebagai gudang, dealer motor, dan kantor perusahaan besar farmasi Tempo. Terakhir, pabrik sirup Fresh menggunakan sampai tahun 1988. Kemudian, pada tahun 2007, Kris Dermawan melakukan konservasi dan tahun 2008 dipergunakan sebagai Semarang Galeri. Semarang Galeri didirikan pada 2001. Semarang Galeri sendiri juga terletak di pusat kota Semarang. Gaya merupakan salah satu tempat ibadah agama Buddha yang terletak di Pudak Payung, Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah. Lokasi tepatnya berada di depan markas Kodam 4 Diponegoro. Kompleks Vihara Buddha Gaya Watugong tersebut terdiri dari dua bangunan induk utama, yaitu Pagoda Avalokitesvara dan Dhammasala, serta beberapa bangunan lain. Pagoda Avalokitesvara adalah bangunan yang mempunyai nilai artistik tinggi dengan tinggi mencapai 45 meter dan ditetapkan sebagai pagoda tertinggi di Indonesia. Di dalamnya terdapat patung Dewi Kwan Im dengan tinggi 5 meter, sedangkan Dhammasala terdiri dari dua lantai yang mana lantai dasar digunakan sebagai ruang aula serbaguna untuk kegiatan pertemuan dan lantai atas digunakan untuk upacara keagamaan yang terdapat patung Sang Buddha. Bangunan lain yang terdapat di dalam vihara yaitu Watugong, Plaza Borobudur, Kuti Meditasi, Kuti Bikuk, Taman Bacaan Masyarakat, Buddha Parinibbana, Abhaya Mudra, dan Pohon Bodhi. Pada mulanya, Vihara Buddha Gaya hanya digunakan sebagai tempat ibadah. Namun, dengan melihat arsitektur bangunan yang sangat kental dengan etik Tiongkok dan Thailand, sehingga akhirnya vihara ini juga dikembangkan menjadi objek dan daya tarik wisata. Vihara ini menjadi salah satu kebanggaan bagi warga kota Semarang pada khususnya dan Jawa Tengah pada umumnya. Vihara Buddha Gaya Watugong mempunyai sejarah panjang hingga perkembangan yang besar pada saat ini. Kurang lebih 500 tahun sesudah keruntuhan Kerajaan Majapahit, muncullah berbagai kegiatan dan peristiwa yang menyadarkan berbagai kalangan penduduk akan warisan leluhur nenek moyang, yaitu Buddha Dhamma agar dapat kembali dipraktekkan oleh para pemeluknya. Usaha yang semula banyak digagas di zaman Hindia Belanda, akhirnya harapan akan adanya orang yang mampu untuk mengajarkan Buddha Dhamma pada para umat dapat terwujud. Dengan kehadiran Bhikkhuk Narada Mahathera dari Sri Lanka pada tahun 1934, Gayung pun bersambut. Kehadiran Dhammadutta tersebut dimanfaatkan oleh umat dan simpatisan untuk mengembangkan diskusi dan memohon penjabaran Dhamma secara lebih luas lagi. Puncaknya, muncul putra pertama Indonesia yang mengabdikan diri secara penuh pada penyebaran Buddha Dhamma. Pada tahun 1955, Bhikkhun Asin Jinarakita memimpin perayaan Waisak 2549 di Candi Borobudur. Pada saat itu, juga ada seorang hartawan yang menjadi tuan tanah dari Semarang yang bernama Boy Tuanling dengan latar belakang agama Buddha yang terkesan pada kepiawaan dan kepribadian dari Bhikkhun Asin Jinarakita. Maka Boy Tuanling menghibahkan dan mempersembahkan sebagian tanah miliknya untuk digunakan sebagai pusat dan pengembangan Buddha Dhamma. Tempat itulah yang kemudian diberi nama Vihara Buddha Gaya. Mulai tahun 1955, Bhikkhun Asin Jinarakita, sang pelopor kebangkitan Buddha Dhamma di Nusantara, menetap di Vihara Buddha Gaya Semarang. Banyak sejarah besar yang beliau torehkan bersama Vihara Buddha Gaya, seperti Upasika Indonesia saat perayaan Asida pada bulan Juli